A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih dikaruniakan banyak nikmat, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Dengan ini izinkan saya menyampaikan tugas kuliah pengganti UAS dengan tema muamalah. Di sini muamalah adalah hukum atau peraturan yang mengatur hubungan interaksi antara seseorang dengan orang lainnya. Jadi muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui, harta adalah saudara kandung dari jiwa atau roh yang di dalamnya terdapat berbagai godaan rawan kepada penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain. Dan masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya atau harta haram selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Jadi di sini karena Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliknya. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulud fil silmi khafah wala tatakhidu khudwati syaitonahu lakum aduwwum mubin. Jadi masuklah kamu dalam Islam keseluruhan, jangan mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di sini Islam tuh sifatnya menyeluruh. Jadi secara kafah mengatur segala dimensi kehidupan. Jadi dari rumah tangga, ketatanegaraan, semuanya. Jadi sifatnya di sini universal ya. Ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi ibadah itu diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliknya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi di sisi lain Islam itu menganut suatu keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Jadi menurut Islam manusia adalah khalifah atau wakil Allah dalam seluruh rencana Tuhan, dan yang telah diberi hak
pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Jadi manusia itu harus mengetahui bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, ya, makhluk sosial dan ekonomi budaya. Jadi membutuhkan orang lain, tidak mungkin berdiri sendiri. Itu baik bisnis ataupun jual beli, sewa menyewa. Jadi sini sewa menyewa, bekerja dan bidang pertanian, industri, jasa ataupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi satu sama lain, ya. Jadi saling membantu dan memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Al-Qur'an adalah sebagai sumber fikih muamalah pertama dan utama, ya. Ekonomi Islam di dalamnya dapat kita temui hal yang ikhwal berkaitan dengan ekonomi, juga mendapat hukum-hukum undang-undang yang diharamkannya riba dan diperolehkannya jual beli. Jadi yang diharamkan riba umpamanya kita meminjamkan uang 200.000 dan itu kembaliannya lebih dari 200.000, umpamanya 10%-nya, jadi 220 itu termasuk riba. Jadi hadis bermuamalah diantaranya dapat kita ketahui hasanahnya aturan perekonomian Islam, diantaranya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga melindungi harta baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Jadi di sini Islam begitu mendetil dalam urusan bermuamalah, ya. Jadi selain jual beli termasuk mata pencarian lebih sering diperhatikan oleh para sahabat dibandingkan dengan mata pencaharian pertanian dan lainnya. Jadi para sahabat dulu itu penghasilannya dari bermuamalah. Jadi karena di sini Islam itu tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ada ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain sebagainya. Tapi Islam menyuruh kita mencari rezeki yang halal dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia itu tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Karena di sini jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Jadi kita kerja mendapatkan uang, kita belanjakan, itu salah satunya yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bentuk perikatan jual beli merupakan saran tolong menolong antar sesama adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Jadi di sini jual beli terdapat hukum jual yaitu sebagai berikut, ya. Jadi apa itunya? Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Itu jelas sekali, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu. Di sini Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi harta yang didapat dari jual beli dengan kelebihan untung itu halal, ya. Dan mengharamkan riba. Yang dimaksudkan riba di sini yaitu kita yang seperti tadi saya bilang, melebihkan uang, kita meminjamkan uang dan melebihkan uang. Itu di situ kategori riba. Kecuali kita berjual beli, ya, jadi kita ada bermuamalah antar sesama manusia.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi kalau ketika kita melakukan transaksi jual beli harus saling ridho, ya. Jadi, jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta atau khianat. Sedangkan dusta adalah penyamaran barang atau dalam barang yang dijual itu ada yang disembunyikan aibnya atau kejelekannya. Jadi kejelekan suatu barang dari pembeli. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, kita harus adanya kejujuran bahwa ya barang ini udah jelek atau barang ini udah bagus. Barang ini emang bagus, kita harus bicarakan apa adanya. Jadi di sini tidak ada yang perlu ditutup-tutupin. Kan dalam Islam itu menjunjung tinggi suatu kejujuran. Langsung dalam dunia perdagangan, untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu yang dibeli, di sini digunakan alat bantu, yaitu seperti halnya timbangan atau takaran. Jadi pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli itu timbangan. Jadi bukti kejujuran, keadilan dalam jual beli adanya suatu nilai timbangan dan ukuran yang tepat atau standar. Jadi di sini kita tidak boleh mengurangi timbangan dan menyempurnakan takaran timbangan. Ya. Jadi fikih muamalah menjelaskan bahwa syarat benda atau yang menjadi akad salah satu yang dapat diketahui atau dilihat, yaitu barang yang dijual belikan harus dapat diketahui banyaknya. Jadi melalui tadi timbang takaran beratnya dengan ukuran yang lazim, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Jadi kalau seandainya kita membeli tapi kita ragu-ragu, itu tidak sah, ya. Jadi di sini harus adanya kejujuran. Karena di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia pastikan timbangannya. Jadi Rasulullah pun menekankan bahwa di sini timbangan itu harus benar-benar, ya. Langsung barang yang terukur itu menurut porsi, jumlah atau beratnya, baik berupa satuan atau keseluruhan. Barang yang ditakar itu yang ditimbang sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Umpamanya harga cabai sekilonya 20.000. Jadi kapasitas dari timbangan lah itu ya harus segitu itu. Jadi di sini tidak boleh dikurangi atau dilebihi. Jadi karena di sini pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi itu terdapat beraneka ragam, ya, yang diperdagangkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Di antaranya adalah barang-barang harian, ya. Contohnya ya mungkin beras, minyak, sayuran, daging, ikan dan lain sebagainya. Jadi di sini dalam kehidupan manusia sehari-hari tidaklah terlepas dari muamalah tadi. Di sini Islam menekankan kejujuran dalam segi bermuamalah, karena tadi yang sudah saya sebutkan, Allah menghalalkan jual beli,
dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan mungkin dari diri Ana pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.